Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Salatullahi wa salamu rabbi ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam rangka untuk membahas dan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Melanjutkan kajian kita di bulan-bulan yang lalu, yaitu mengkaji Kitabul Jami', yaitu sebuah kitab yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Bulughul Maram, itu di akhir dari kitab Bulughul Maram. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis, ya, yaitu hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Bahwa mencela kaum muslim hukumnya adalah fasik, sedangkan membunuhnya hukumnya adalah kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Zubair bin Harith al-Yami al-Kufi, dari seorang tabi'in yang mulia, bahkan seorang mukhadram, yaitu Abu Wa'il Syakik bin Salamah al-Kufi, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat bahwa perawi dari hadis ini semuanya adalah orang-orang Kufah. Yang pertama adalah Zubair al-Kufi, Zubair bin Harith al-Kufi. Kemudian yang kedua Syakik bin Salamah al-Kufi dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah tinggal di Kufah, ya, kendati beliau merupakan penduduk Madinah dan juga berasal dari kota Mekah, namun beliau pernah tinggal di Kufah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Bukhari, hadis ini memiliki sebuah kisah, yaitu pertanyaan yang diajukan oleh Zubair bin Harith al-Kufi kepada Abu Wa'il Syakik bin Salamah. Beliau mengatakan bahwasanya terkait dengan murji'ah, ya, mal murji'ah atau kaifal murji'ah, bagaimana terkait dengan murji'ah. Ya, pada waktu itu mulai tersebar madhab atau pemahaman atau sekte murji'ah, ya, di kota Kufah. Jadi kemudian Zubair ini bertanya terkait dengan murji'ah. Maka Abu Wa'il Syakik bin Salamah al-Kufi mengatakan, haddatsani Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama orang muslim itu hukumnya adalah fasik, sedangkan membunuhnya adalah kekufuran. Ini kata Abu Wa'il Syakik bin Salamah. Kita tahu bahwasanya sekte murji'ah adalah sekte yang berpemahaman menyimpang, ya, bahwa mereka tidak memasukkan amalan dalam masalah dalam definisi iman, ya. Iman itu cukup pengakuan saja. Jadi keimanan seseorang itu tidak terpengaruh dengan amalannya, ya. Bahwasanya ketaatan tidak menambah keimanan dan kemaksiatan tidak mengurangi keimanan. Ini pemahaman yang terjadi, atau ini merupakan pemahaman dari sekte murji'ah. Maka bertanya Zubair bin Harith al-Kufi ini kepada Abu Wa'il, seorang mukhadram. Mukhadram itu adalah orang yang masuk Islam pada zaman Rasulullah SAW, namun tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan Abu Wa'il ini merupakan seorang mukhadram atau seorang ulama yang dikenal banyak meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi seorang murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
Karena inilah maka kemudian beliau menjadi rujukan dalam masalah-masalah seperti ini. Maka ketika ditanya tentang murjiah, beliau mengatakan bahwasannya sibabul muslimi fusukun, bahwasannya mencela seorang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Artinya keimanan itu terpengaruh dengan amalan seorang hamba. Jikalau seorang Anda melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah keimanannya, dan kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi orang yang fasik dan berkurang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perawi hadis ini dari Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudhali, ya Abu Abdurrahman. Beliau termasuk sahabat yang paling dahulu masuk ke dalam agama Islam, makanya disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Dia masuk dalam Islam ketika berada di kota Mekah, dan beliau kemudian berhijrah ke kota Madinah bersama dengan Rasulullah SAW, dan beliau merupakan sahabat Rasulullah yang pakar dalam masalah Al-Quran. Bahkan beliau mengatakan, sami'tu min Rasulillah SAW sab'ina suratan. Saya mendengarkan dari Rasulullah SAW secara langsung 70 surat. Ini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia, yang utama, seorang ulama dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pun pembahasan dari matan hadis ini atau dari redaksi hadis ini, bahwa sabda Rasulullah SAW, sibab itu dari kata-kata sabba yasubbu sibab. Yang dimaksud dengan sibab kata para ulama kita adalah kita mengolok-olok, mencela, menghina seseorang di hadapannya. Jadi objek yang kita hina, objek yang kita cela berada di hadapan kita. Adapun jikalau kita menghina, mencela, menyebutkan keburukan-keburukan orang lain, dan orang yang kita cela dan kita hina tidak ada di hadapan kita, maka ini disebut dengan ghibah. Ya, itu dzikruka akhaka bima yakrahu. Ya, engkau menyebutkan keburukan-keburukan saudaramu yang dia tidak sukai. Ini adalah ghibah. Tapi ketika objek yang kita cela, yang kita hina berada di hadapan kita, maka ini disebut dengan sibab, mencela, menghina, ya, orang-orang yang ada di hadapan kita. Kemudian yang kedua, kata para ulama kita, as-sibab ini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah as-sibab, maknanya itu adalah saling mencela, ya, saling mencela. Ini berarti dilakukan oleh dua orang, masing-masing orang mencela saudaranya, masing-masing orang mencela saudaranya. Ini merupakan salah satu di antara bentuk dari makna as-sibab, yaitu saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kata para ulama kita, as-sibab ini terjadi kalau dilakukan oleh seorang saja, seseorang. Jadi yang lain mungkin diam, ya dia mengalah, tapi yang satunya senantiasa mencela, menghina, memburuk-burukkan orang tersebut. Ya, maka ini merupakan bagian atau bentuk dari as-sibab yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama kita adalah bahwa as-sibab ini bukan cuma menyebutkan keburukan orang yang ada di hadapannya, tetapi dia terkadang menyebutkan keburukan yang tidak dilakukan oleh orang lain. Ya, menyebutkan keburukan yang tidak dilakukan oleh objek yang kita hina. Jadi dia ada dua, menyebutkan keburukan dan juga berbohong, menyandarkan keburukan kepada orang lain. Nah, ini juga disebut dengan as-sibab kata para ulama-ulama kita. Maka ini merupakan bentuk-bentuk as-sibab yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah saling, ya, ada dua belah pihak yang saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Kemudian makna yang kedua adalah bahwa sibab ini, aktivitas ini dilakukan oleh satu orang, meskipun yang dicela ada di hadapannya. Kemudian yang ketiga, bahwa as-sibab ini mencela ini bukan hanya menyebutkan keburukan orang lain, tetapi dia juga berdusta, sehingga kemudian menyandarkan keburukan kepada orang lain, padahal dia tidak melakukan hal tersebut. Tentunya yang ketiga ini dosa lebih besar. Dia sudah mencela, menghina, ditambah lagi dengan berdusta, dengan
menyandarkan perbuatan keburukan yang tidak dilakukan oleh orang lain. Ini makna as-sibab. Kemudian yang kedua, sibabul muslimi al-muslim, ini menunjukkan bahwasanya yang dilarang adalah yang muslim yang baik agamanya. Adapun orang fasik, ya orang fasik adalah orang yang melakukan keburukan, ya, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa besar, ataupun orang yang terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah, ya orang-orang yang terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Maka bisa dikatakan bahwasanya orang yang terjatuh ke dalam perbuatan ini ada dua macam. Ya, orang yang fasik ini ada dua macam. Yang pertama adalah orang yang melakukan kefasikan, melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan. Ya, melakukan kemaksiatan, kefasikan, melakukan bid'ah dengan terang-terangan. Maka ini sebagian para ulama kita membolehkan untuk memberikan peringatan kepada umat agar kemudian berhati-hati dan waspada terkait dengan bid'ah dan maksiat yang dilakukan. Jadi kita memberikan penjelasan kepada masyarakat, ya, tentang maksiat atau tentang bid'ah yang dilakukan oleh orang tersebut. Disebut dengan apa? Biasanya disebut dengan tahdzir, yaitu memberikan peringatan. Apa manfaatnya? Apa maslahatnya? Maslahatnya adalah agar masyarakat yang ada di sekitarnya berhati-hati dengan bid'ah yang dilakukan, dengan maksiat yang dilakukan, sehingga kemudian tidak terpengaruh dengan orang tersebut. Kemudian yang kedua, orang fasik ini melakukan perbuatan maksiatnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, maka para ulama kita mengatakan bahwasannya jikalau maksiatnya, bid'ahnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka mengingkarinya, ya, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi juga, ya, sesuai dengan keadaan objek yang melakukan perbuatan tersebut. Maka dilakukan apa? Nasihat atau pengingkaran secara sembunyi-sembunyi juga, dan ini juga diakomodir oleh sabda Rasulullah SAW, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah, ya, atau siapa yang menutupi keburukan dan aib dan aibnya pada hari kiamat kelak atau di dunia dan di akhirat. Ini kata Rasulullah SAW. Dan bentuk menutupi aib itu adalah memberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi. Ya, memberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi, khususnya apabila orang melakukannya dengan sembunyi-sembunyi pula. Kemudian dalam sabda Rasulullah Muslim ini menunjukkan bahwa tidak masuk dalam hukum ini orang-orang kafir, ya. Tidak masuk dalam hukum ini orang-orang kafir. Maka ada pertanyaan, apa hukum mencela, menyebutkan keburukan-keburukan orang kafir? Maka ada perincian dalam masalah ini. Ya, yang pertama, orang kafir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kafir harbi, kafir yang boleh diperangi, ya. Maka para ulama kita mengatakan bahwa apabila kafir tersebut kafir harbi, diperbolehkan untuk mencela, ya, menghina dan menyebutkan keburukan-keburukan mereka karena la ismata lahum, ya, bahwasanya mereka tidak memiliki kemuliaan dalam sisi syariat, ya. Ini kata Rasulullah Sallallahu atau kata para ulama kita, dan ini tentunya berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa ambalahum. Kalau mereka bersyahadat, mengerjakan salat, kemudian setelah itu dia membayar zakat, maka mereka akan dijaga darah mereka dan harta mereka serta kehormatan mereka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah kafir yang memiliki hubungan dengan kaum muslimin. Ada kafir dhimmi, kemudian kafir musta'min, dan kafir mu'ahad. Itu orang-orang kafir tetapi memiliki hubungan dengan kaum muslim, baik dengan perjanjian atau dengan memberikan keamanan kepada mereka, ya, ataupun dengan membayar jizyah, membayar upeti. Maka kata para ulama kita, maka mereka juga
mendapatkan hak seperti orang muslim, tidak boleh dicela, tidak boleh disakiti, dan tidak boleh dizalimi. Ini terkait dengan menghina, mencela orang-orang kafir, kendati boleh mencela orang-orang kafir, khususnya orang kafir harbi, namun jika tidak ada manfaat yang kuat, ya, maka akan lebih baik kalau kita tinggalkan hal-hal yang seperti itu dan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih bermanfaat, ya, khususnya terkait dengan dakwah, ya, karena tentunya butuh untuk mendakwahi mereka. Maka kalau kita menampakkan akhlak yang tidak baik dan tidak mulia, bisa menjadikan mereka jauh dari Islam dan lain sebagainya. Kemudian sabda Rasulullah SAW, fusukun, yang dimaksud dengan al-fusuk kata para ulama kita adalah al-khuruj wa ta'ah, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya mencela kaum muslimin atau mencela orang yang tidak berhak untuk dicela, hukumnya adalah maksiat. Dan sebagian para ulama kita memasukkan perbuatan ini sebagai dosa besar, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabair dan juga Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Az-Zawajir, bahwa mencela sesama kaum muslimin atau mencela orang yang tidak berhak dicela adalah bagian dari dosa besar, kata mereka. Wa qitaluhu kufrun, ya, dan membunuhnya adalah kekufuran. Yang dimaksud dengan kekufuran di sini ada dua, ya. Yang pertama adalah kufur hakiki, yaitu keluar dari Islam, dan ini berlaku bagi orang yang menghalalkan pembunuhan kepada darah yang maksum, ya. Kan seorang apabila masuk dalam Islam atau seorang kafir yang memiliki hubungan dengan kaum muslimin, baik dengan perjanjian atau memberikan keamanan atau dengan jizyah, mereka juga terjaga darahnya. Apabila membunuh mereka dan menghalalkan darah mereka, ya, maka ini merupakan bagian dari kekufuran. Karena apa? Menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan ini, yaitu menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan bagian dari nawaqidu al-iman, yaitu pembatal-pembatal keimanan, karena kita telah membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, kita telah melanggar apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi kufur di sini kufur hakiki, keluar dari Islam, yaitu ketika orang menghalalkan darah orang atau membolehkan membunuh, ya, menghalalkan membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh. Maka ini merupakan bagian dari kekufuran karena dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan kufur di sini adalah kufrun duna kufrin, yaitu kufur nikmat atau kufur ukhuwah, ya, mengingkari ukhuwah Islamiyah, ya, karena tentunya pembunuhan itu bisa membawa kepada permusuhan, kebencian, saling dendam antara satu yang lain. Maka kata para ulama kita, yang dimaksud dengan kufur di sini adalah kufur nikmah atau kufur ukhuwah, mengingkari persaudaraan sesama kaum muslimin, yaitu apabila dia membunuh seorang muslim namun dia tetap meyakini keharaman dari hukum membunuh ini. Dia mengakui bahwa ini dosa besar, ini mengakui bahwa ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh membunuh orang muslim, namun karena dendam, karena benci ataupun faktor-faktor yang lain, maka kemudian dia terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang seperti kita sebutkan tadi. Ini penjelasan dari hadis yang kita bahas pada pagi hari ini. Adapun manfaat dan faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, bahwasannya hadis ini menunjukkan kehormatan dan kemuliaan orang muslim, bahwa seorang muslim tidak boleh dicela, tidak boleh dihina, kehormatan mereka dijaga oleh syariat, darah mereka dijaga oleh syariat, dan juga harta mereka dijaga oleh syariat. Maka tidak boleh bagi kita untuk mengoyak, untuk merebut kehormatan mereka, harta mereka, dan darah mereka dengan tanpa hak, ya. Ini merupakan kemuliaan dan juga keagungan seorang muslim di hadapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa
perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, mencela sesama kaum muslimin, kemudian setelah itu membunuh dan lain sebagainya, ini merupakan khawarimu al-ukhuwah, hal-hal yang dapat merusak ukhuwah, faktor-faktor yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Maka hendaknya kita jauhi sejauh-jauhnya, karena kita diperintahkan untuk berukhuwah, bersatu, ya, ukhuwah Islamiyah, untuk bersatu bersaudara di bawah naungan Islam. Maka wajib bagi kita untuk meninggalkan faktor-faktor yang dapat merusak ukhuwah dan persaudaraan kita dengan sesama kaum muslimin, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu diantaranya adalah mencela dan membunuh. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa iman itu, amalan itu masuk dalam definisi iman, ya. Amalan itu masuk dalam definisi iman. Artinya amalan seorang hamba berpengaruh kepada keimanannya. Apabila dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menunjukkan kualitas keimanannya yang baik. Apabila dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan akan dapat mengurangi keimanannya, bahkan bisa jadi merubah predikatnya sebagai orang mukmin menjadi orang yang fasik, yaitu mukminun fasikun, yaitu mukmin naqisul iman, dia beriman tapi dia juga fasik, telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia beriman tetapi keimanannya adalah keimanan yang kurang, ya. Kata Rasulullah, sibabul muslimi fusuk, dia merupakan bagian dari kefasikan, dapat mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan membantah klaim dari madhab-madhab yang lain seperti Murji'ah dan lain sebagainya, yang menganggap bahwasannya amalan itu tidak masuk dalam keimanan, ya, tidak berpengaruh kepada keimanan seorang hamba. Kemudian juga hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa secara khusus, ya, bantahan kepada sekte Murji'ah. Kalimat kufur yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, kata para ulama kita bahwa karena konteks dari hadis ini adalah membandingkan antara membunuh dengan mencela, dan Rasulullah SAW ingin menjelaskan bahwa membunuh itu lebih berat dibandingkan dengan mencela, maka dicari hukum yang lebih berat daripada kefasikan, yaitu kekufuran. Meskipun makna yang diinginkan bukan kekufuran yang hakiki, tapi kekufuran adalah kufrun duna kufur, tapi lafaz kufur ini adalah lafaz yang sangat keras, ya, dan tingkatannya lebih tinggi dibandingkan tingkatan lafaz al-fusuq, maka digunakan oleh Rasulullah SAW. Bukan berarti orang yang membunuh darah yang maksum, yang terjaga, itu kafir dengan makna yang hakiki, karena memang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan orang yang saling membunuh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jadi Allah mengatakan bahwa kalau ada dua kelompok dari kaum mukmin, masih disifati sebagai orang mukmin, iqtatalu, saling berperang, saling membunuh, fa aslihu bainahuma, damaikan di antara keduanya. Saling membunuh tapi masih tetap disifati sebagai seorang mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasannya perbuatan membunuh tidak serta-merta mengeluarkan seseorang dari Islam. Adapun diksi yang digunakan oleh Rasulullah, wa qitaluhu kufrun, karena tergantung dari asiat, ya, bahwasanya konteksnya adalah ingin mencari padanan kalimat fusuk yang lebih berat, yaitu kalimat kekufuran, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ini mungkin yang kita bahas pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.